Coba bayangkan Bang Refli, dandanan kayak gitu di tempat maksiat, tempat yang gelap, tiba-tiba datang satu orang membawa kabar gembira, kamu orang mulia. Hebat kali orang ini ngomong, orang mulia maksudnya apa? Kamu calon raja di surga. Luar biasa. Calon raja di surga. Kenapa? Karena di hatimu ada kalimah la ilaha illallah. Okay. Yahudi ini bilang, dia bilang, kamu ini Islam aliran apa? What kind of Islam? Ini si botak Yahudi ini kenapa dia dakwah sama aku? Berarti aneh ini dajjal banget waktu itu. Yahudi yang dakwain banyak itu. Iya. Yahudi itu heran lihat kenapa orang ini ngaku Islam tapi nggak pernah baca Quran. Sementara dia bawa Torahnya kemana-mana, dia bawa kitabnya dia. Saya shock, saya takbir langsung. Allahu Akbar, takbir. Ini serius nih, 50 juta. Iya. Padahal yang tadi aja 25 juta. Itu sudah jadi, udah bagus. Iya, sudah bagus. Ini kampas kosong. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, la ilaha illallah. Saya terus bicara kebesaran Allah. Pertama saya bilang, kalau pelukisnya terkenal, nanti lukisnya tambah mahal. Nampaknya saya akan terkenal ini. 2014 itu ngomong saya. Siapa yang mau lukis? 100 satu orang pojok, 100. 150. Apalagi kalau pelukisnya mati, itu lukisannya akan tambah mahal. Dan saya pasti mati. 250, 300 sampai 500 juta itu lukisan. Oke, yang kosong itu cuman dikasih warna biru dan tanda tangan. Tanda tangan. Itu lukisan sekarang sudah jadi masjid, namanya Masjid Al-Fatah di Nusa Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi cadas ya. Jadi walaupun ada Ustadz di depan saya menunjukkan bahwa saya lagi bersemangat ya. Dan di depan saya itu ada teman saya yang baru saya ketemu. Alhamdulillah ketemunya hari ini baru. Masya Allah. Ya, Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oh, kita ya. Keren jadas ya. Jadi salah satu yang membuat Ustadz Dery fenomenal adalah ya tentu cerita tentang hijrahnya. Cerita berikutnya karya-karyanya. Paling enak Ustadz bisa bermusik ya. Karena dia menggunakan bahasa universal. Karena orang sepakat dengan musik itu. Kalau enak biasanya sepakat. Cuma soal selera itu beda. Tetapi dia tahu itu lagu bagus ya. Itu musik yang bagus. Ustadz, tadi kan saya tanya-tanya, tiba-tiba Ustadz mengatakan menemukan Islam di klub malam. Ini, iya, ini this is an entry point, ya kan? Nanti kita rambah kemana-mana. Yang jelas tetap kita bicara apa tadi? Dunia hanya sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. DSAS, ya. Itu bukan kode agen khusus Amerika Serikat. Tapi itu dunia sementara, akhirat selamanya. Silakan Ustadz. Jadi Masya Allah nih sahabat RH ya Masya Allah. Sobat RH. Iya. Kenapa sampai jadi thumbnail itu? Menemukan Islam di klub malam. Iya. Memang ujung-ujung lam-lamnya ini kayaknya ada pengaruh orang Wong Kito Galonya. Wong Kito ujung-ujungnya sama ya mantap. Wong Kito Galau, Wong Kito Gilo. Jadi begini Bang Refli. Iya. Saya terlahir di Sumatera Barat. Oke. Jadi orang Awak ini sebetulnya Sumatera Barat di Kota Solok. Kota Solok. Ya, Solok. Kotanya. Bukan, saya di kampungnya di Saniang Baka namanya. Tapi Kota Solok bukan kabupaten. Ya, kabupaten. Oh, Kabupaten Solok. Oke. Di pinggir Danau Singkara. Ya. Jadi alhamdulillah saya terlahir dari keluarga yang sangat religius. Oke. Bapak almarhum Ustadz juga. Haji Nasrullah. IAIN Fakultas Dakwah. Oke. Jadi dari kecil itu memang ayah saya ini sudah men-setting Dery ini harus jadi dai. Oke. Cuman kuasa Allah ya ini yang menjalankan hidup kita nih, takdir ini kan Allah yang mengatur. Saya disekolahkan dari awal dari MDA Madrasah Diniyah Awaliyah, kemudian ke Sanawiyah, mondok 3 tahun di Padang Panjang. Di pas ujian Eptanas
kelas 3 sanawiyah itu saya dapat ujian berat. Okay. Jadi mama kecelakaan sama bapak saya. Kemudian mama meninggal. Papa luka parah. Dan tahun berapa itu Ustaz? 94. Usia waktu itu? Kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah. Iya, saya kelahiran 79. Oke, sanawiyah itu SMP ya? SMP. Oke. Jadi hentakan tuh begitu berat rasanya karena saya anak laki-laki satu-satunya, dimanja sama ibu sama orang tua, tiba-tiba meninggal. Dan saya hampir shock, betul-betul frustasi waktu itu Bang Refli. Nggak ada orang yang menyelamatkan saya waktu itu, merangkul saya, kecuali ada satu komunitas musik di Padang waktu itu, underground metal. Apa namanya? Musik komunitas underground itu. Oh, underground ya? Musik metal. Jadi saya sempat terpikir untuk mati dan sebagainya. Pokoknya frustasi berat saya waktu itu, depresi berat. Oke. Saya pikir apalah arti hidup nih, orang tua begini semua. Nah, kebetulan waktu saya lanjut sekolah ke Padang, SMTI, saya sebelah kamar dengan anak-anak metal. Satu kos nih. Ya. Subhanallah. Dan musik metal itulah yang waktu itu mengobati sedikit luka itu. Oke. Jadi seketika Dery Sulaiman, Dery dulu nama saya Dery Guswan ya, dari pemberian orang tua. Sulaiman itu pemberian guru saya di waktu belajar di The India. King Solomon. Oh, King Sulaiman. Jadi anak-anak metal ini merangkul saya waktu itu. Sedikit kesedihan itu hilang. Nah, kesedihan itu hilang dan saya memutuskan waktu itu inilah jalan hidup saya, metal ini. Saya bilang sama papa saya waktu itu, saya tidak mau masuk jadi ustadz. Saya mau jadi artis, mau jadi musisi metal saja. Oke. Nah, sehingga kehidupan saya waktu itu di Padang itu jadi masalah lah bagi orang kampung kan. Musik underground, thrash metal, cadas betul-betul ngeri kan. Sepultura. Cadas tapi tidak keren. Tidak keren. Sehingga saya putuskan waktu tamat SMA saya harus tinggalkan ini Padang, Sumatera Barat nih, karena mereka nggak ngerti musik bagus. Oke. Nah, jadi saya pergilah singkat cerita ke Jakarta. 96-97 di Jakarta waktu itu bergabung dengan satu band underground metal papan atas namanya Betrayer. Oke. Jadi Betrayer ini Bang Refli Betrayal metal, itu pengkhianat. Ya, itu band metal yang cukup disegani di Jakarta waktu itu. Ada lagunya Bendera Kuning, nanti boleh kita nyanyi. Oke. Gitar ada, tinggal nyanyikan ya. Kemudian 98 huru-hara di Jakarta. Tidak boleh ada panggung, nggak boleh ada konser karena waktu itu demonstrasi di mana-mana. Pak Harto lengser. Ya. Dan teman-teman waktu itu bilang, Der, kalau lu masih betul-betul mau jadi musisi metal, ke Bali aja. Oke. Waktu itu di Jakarta ya? Di Jakarta. Di Bali itu. Tapi sorry, agak mundur sedikit. Belajar musik dari mana? Kan tadi sanawiyah. Iya, di sanawiyah itu saya belajar musik. Oke. Karena memang di setiap pesantren itu diajarkan ekstrakurikuler musik, termasuk gontor ada. Oke. Jadi yang mengharapkan musik ada juga, tapi nggak banyak sebenarnya. Pegang alat apa waktu itu? Gitar. Gitar ya, oke. Jadi akhirnya saya putuskan untuk pergi ke Bali. Di Bali berpindah-pindah dari satu kafe ke kafe lain, dan kebetulan hobi saya juga melukis. Di Bali itu tahun berapa? Mulai? 98. Oh, 98 itu ya, saat 98, itu juga. Ya, saya 1 minggu di Bali, Pak Harto lengser. Oke. Nah, jadi di Bali saya temukanlah, inilah tempat yang impian saya. Surga. Teman internasional, warna-warni kulitnya kan. Iya, iya. Terus di Legian itu satu desa kecil, ratusan kafe, diskotik. Oke. Dan kita bisa manggung suka-sukanya di mana-mana. Oke. Jadi 98, 99, 2021, 2021 lah saya kembali sebetulnya. 2021 itu saya mulai. 2001. 2001. 2021 kemarin. 2001 itu saya memutuskan untuk masuk masjid. Gara-gara. Kenapa? Gara-garanya kan? Gara-garanya. Tapi kalau gara-gara itu, kalau Palembang itu gara-gara itu bukan sebab musabab. Apa? Gara-gara itu mau cari masalah. Oh, cari masalah. Asbab ya, penyebab. Iya. Jadi di Bali itu kan minoritas Muslim. Sambil minum nggak apa-apa tadi? Ya boleh. Ya. Kopinya enak banget nih wangi. Wah iya. Di Bali itu minoritas Muslim. Jadi setiap ada jamaah tabligh, Bang Refli tahu jamaah tabligh, orang yang datang di rumah ke rumah, dia datang jangan-jangan. Tetangga saya jamaah tabligh nih. Iya, ada. Ada. Iya, siapa? Itu. Kebetulan dia ini rumah yang ini. Jadi dia keliling-keliling terus kan. Jadi saya ini termasuk target operasi mereka.
Oke. Saya tahunya ketika masuk masjid dari tahun 98 tuh nama saya udah ditulis Dery, target. Jadi musyawarahkan, ini ada orang Padang nggak pernah ke masjid, orang Padang, orang gondrong dulu saya dulu. Dan mereka tahu latar belakangnya jangan-jangan ya? Enggak juga ya, pokoknya tahunya Padang aja. Orang ini error aja gitu, hari-hari di kafe, hari-hari di diskotik, hari-hari main musik gitu, hari-hari. Jadi setiap jamaah yang datang itu pasti ke Bali ya, pasti dia datang galeri saya. Saya punya galeri lukisan di Bali waktu itu. Oh iya, Ustadz punya bakat melukis ya? Melukis ya, alhamdulillah. Dulu saya melukis potret, dia melukis sketsa wajah Bang Refli itu bisa mirip insya Allah. Oke. Nah, kemudian akhirnya itu hijrah juga jadi pelukis kaligrafi kan. Dulu musiknya underground metal, kemudian setelah belajar agama masih main musik, tapi musiknya berubah genre lah, berubah. Jadi suatu hari di Bali itu ada satu kafe di Seminyak. Mungkin kalau Bang Refli sering ke Bali tahu kafe itu. Sangat famous. Jadi saya lagi manggung. Ya. Tiba-tiba datanglah orang berpakaian semacam ini. Pakai sorban, pakai jenggot. Berarti jamaah tabligh. Jamaah tabligh masuk ke kafe. Dalam pikiran saya, ini orang ngapain ke kafe? Salah kostum. Terus tempat ini nggak baik buat mereka. Apa yang mereka cari? Berapa orang? Rame mereka ada. Rame, oke. Ada berapa orang? Satu meja lah mereka duduk kan. Subhanallah, saya bilang jangan-jangan nih orang mau ngebom. Pikiran saya gitu. Saya paling nggak suka lihat orang pakaian kayak gini. Karena 2000 berapa itu? Itu belum WTC belum. Oh belum. Tapi waktu udah. Tapi belum bom Bali ya, belum bom Bali. Subhanallah. Ini kenapa? Jangan-jangan dia mau marah-marahin saya? Karena saya salah satu sebab saya pergi ke Bali juga itu karena saya nggak nyaman dengan keadaan di Jakarta, di Padang. Dikit-dikit haram, dikit-dikit gak boleh semua. Saya pikir saya harus cari agama lain deh di Bali. Liberasi. Ya, karena saya pikir Islam ini nggak cocok buat saya. Karena ini nggak boleh, ini nggak boleh, terus ngapain dong? Sementara saya seniman, ngelukis nggak boleh, main musik nggak boleh. Terus gimana caranya? Akhirnya saya ke Bali. Di Bali saya temukan surga itu. Saya temukan apa yang saya cari. Saya senang. Senang. Tapi ternyata setelah belajar agama, saya bisa membedakan apa itu senang, apa itu tenang. Oh, luar biasa ya. Ternyata senang tuh belum tentu tenang. Subhanallah. Jadi Bang Refli, saya lagi manggung, saya perhatikan mereka. Beda ini. Auranya beda. Kan orang yang suka sama kita tuh kelihatan dari matanya. Tatap matanya berbinar, terus dia hentakkan musik, kepalanya pun goyang-goyang. Wah, saya bilang ini ustadz rock and roll juga ini. Jangan-jangan ustadz gaul ini. Saya penasaran, habis manggung saya taruh gitar, saya samperin mereka. Dan di sana lah musik kan keras, di kafe lah namanya kan, musik keras. Ada beberapa kalimat yang mengesankan hati saya waktu itu. Yang bukan mengesalkan ya, mengesankan. Dia bilang apa? Kamu orang mulia. Coba bayangkan Bang Refli dan kayak gitu di tempat maksiat. Tempat yang gelap, tiba-tiba datang satu orang membawa kabar gembira, kamu orang mulia. Pikir hebat kali orang ini ngomong, orang mulia maksudnya apa? Kamu calon raja di surga. Luar biasa. Calon raja di surga. Kenapa? Karena di hatimu ada kalimat la ilaha illallah. Dia bilang, ngapain kamu kesini? Ada beberapa juga dari luar negeri orang datang kan. Terus dia bilang, we come here looking for you. Ternyata dia siang hari sudah ke rumah dan orang di rumah ngasih tahu nyari dia malam. Kalau pagi dia. Dia orang luar negeri. Ada jamaah kan datang dari England, dari mana-mana datang di sini. Tabligh kan seluruh dunia, Bang. Subhanallah. Saya bilang. Terus dia bilang, kami mau bicara banyak sama kamu. Please come to masjid. Nah, waktu itu Bang Refli saya bilang insya Allah. Kalau anak metal bilang insya Allah, dia pasti datang. Kenapa? Kalimat itu jarang-jarang terucap. Nah, yang susah, yang bingung tuh yang tiap hari insya Allah nih. Insya Allah nggak datang-datang. Biasanya insya Allah untuk menghindari ini nggak datang, ya kan? Insya Allah, tapi dalam hatinya nggak datang gitu. Ucapin. Jadi saya intinya terpaksa sebetulnya saya masuk. Tapi teman saya bilang, bro nggak apa-apa, lu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Luar biasa. Terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Saya bilang oke lah. Akhirnya kami datang. Saya datang dengan teman saya ke masjid menemui rombongan jamaah itu. Ajib itu. Waktu itu sebelum ngomong panjang lebar Bang Refli, saya tanya dulu. Wait brother, I want to ask you something. Sebelum kita ngomong panjang lebar, aku tanya satu perkara. I'm musician, you know. Aku ini musisi. What's your opinion in Islam about music? Bagaimana pendapat orang Islam tentang musik? Jawabannya hikmah.
wisdom. Dia bilang musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Wih, luar biasa. Keren, kan? Jadi musik boleh metal, sholat tak boleh tinggal ya. Luar biasa. Bisa kita bikin pantun depannya. Iya. Bisa diatur itu. Ya kan, badan boleh gatal, ya kan? Badan boleh gatal. Tapi jangan kelihatan janggal, ya kan? Musik boleh metal. Tapi sholat jangan tinggal. Oh, kali itu. Catat di kolom komentar. Ya. Kalian tulis di kolom komentar tuh. Badan boleh gatal. Tapi jangan kelihatan janggal. Kelihatan janggal. Ya, musik kan? Boleh metal, sholat jangan ditinggal. Masya Allah. Deal itu. Jadikan kaos. Nah, jadi teman saya juga bertanya, dia bertato kan. Dia bilang, gimana kalau orang bertato sholat? Sah nggak sholatnya? Jawabannya pun ajib lagi. Orang bertato sholat tuh luar biasa. Yang aneh tuh nggak punya tato nggak sholat. Mantap kali. Jadi kami itu betul-betul waktu datang ke masjid itu Bang Refli, itu dia curi hatinya. Diikram, kasih minum. Pokoknya nggak bisa lepas. Saya mau pulang sebentar sampai waktu itu 3 hari 3 malam kami di masjid. Bayangkan 3 hari 3 malam di masjid. Tidak balik? Tidak balik. Oke. Ya, dibilang karena kita terlalu enak dikasih makan, kasih minum, ini semua ikram lah. Dimuliakan. Selama 3 hari 3 malam, coba bayangkan. Saya tadinya nggak pernah sholat. Jaga wudhu sempurna. Batal wudhu lagi. Karena itikaf di masjid kan? 3 hari 3 malam itu. Sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Otomatis kan? Mungkin orang sholat kita nonton kan? Pasti sholat. Selama 3 hari 3 malam. Ilmu sholat dan lain sebagainya bacaan. Dimuzakarahkan. Dan sudah tinggal direaktivasi kan, kelihatannya kan? Kan? Kawan saya itu nangis dia sholat. Nangis malam sampai ustadz pun takjub, ini anak-anak metal sholat bisa nangis. Dia tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang, aku lupa bacaannya. Saking lamanya nggak sholat, lupa bukan karena diinjak kakinya. Kalau lawak kan diinjak kakinya. Allahu Akbar. Jadi selain ustadz ada teman-teman lain juga. Berapa orang? Rame kita waktu itu. Rame ya? Oke. Sekumpulan anak metal pokoknya. Di Bali itu yang dapat hidayah itu memang anak-anak pantai, anak-anak metal, pengedar narkoba, macam-macam. Mereka semua. Dan mereka memang sebelumnya Muslim, bukan convert, bukan? Ada yang convert. Oke. Jadi selama 3 hari 3 malam itu seperti diceburkan dalam suasana agama, dimandikan oleh cahaya. Yang didengar kebesaran Allah, cerita tentang surga, neraka, kubur, kematian, malaikat, nabi-nabi, ya. Yang didengar hari-hari ayat Al-Quran, hadis. Selama 3 hari mata istirahat maksiat, telinga tak maksiat, lisan tak maksiat, pikir tangan kaki tak maksiat. Nah, maka selama 3 hari itulah saya memutuskan untuk berubah. Ini asbabnya nih, kenapa nih orang sini tanya di Bali, kapan Bang Dery bisa penampilan? Jadi saya berpikir waktu itu, kalau saya ikut orang ini, otomatis saya nggak mungkin berpakaian semacam dulu. Otomatis kan kalau saya sudah mengidolakan Rasulullah SAW, nggak mungkin pakaian saya seperti James Hetfield, Metallica kan. Nah, karena kenapa saya dandannya metal, rambut dipanjangin, baju hitam-hitam, gambar hantu-hantu? Karena saya mengidolakan musisi luar negeri. Dan biar rambutnya bisa digini-gini. Bisa headbang. Jadi gitu Bang Refli. Orang kalau mencintai seseorang, dia pasti akan meniru orang dicintainya. Orang kalau mencintai seseorang, dia pasti akan meniru orang yang dicintainya. Hari ini aneh, banyak orang mengaku cinta Rasulullah tapi nggak mau Nabi. Jadi penafsiran saya waktu itu, bagaimana cara mengekspresikan cinta ini, saya harus ikut Nabi. Dari mana? Dari hal yang termudah dulu. Dan hal yang paling mudah itu fashion. Pakaian, fashion. Paling mudah kalau memperbaiki akhlak dulu, ibadah, baca Al-Quran, mungkin sampai kiamat nggak selesai. Nggak akan sempurna itu. Saya pikir dulu saya mengidolakan musisi luar negeri, bajunya saya tiru, celananya saya tiru, rambutnya saya tiru, gitarnya saya tiru, lagunya saya hafal, semua tentang dia saya pelajari. Kenapa? Because I love them. Aku mencintai dia. Dan sekarang ketika cita-cita sudah berubah, ketika habis 3 hari itu cita-cita satu aja, pengen masuk surga. Dulu cita-cita saya apa? Pengen masuk neraka. Benar, saya pernah bikin kaos tuh first in hell. Luar biasa ya. Karena I don't need religion. Aku bilang aku nggak perlu agama. Kalau saya sampai ada teman-teman dulu yang bilang, selalu debat kan, kamu ini sesat, kamu macam-macam, musik setan, macam-macam. Dia bilang, bro,
kalau saja nanti di surga ada orang kayak kamu, aku nggak mau masuk surga. Sampai saya bilang gitu. Sampai kalau sama kamu nih saya bicara bukan iman yang naik tapi darah yang naik. Karena ada orang tuh hantam terus terus. Jadi waktu itu setelah saya memutuskan, ya Allah, saya dengar cerita tentang baginda Rasulullah SAW. Satu, saya pengen masuk surga. Jadi mohon maaf nih para habaib, saya pakai sorban ini udah 20 tahun lebih. Sejak 2001. Sekarang 21 tahun. Ya, 21 tahun. Jadi saya tanya sama ustadz yang mengajak saya itu, boleh nggak saya pakai sorban? Ketika dia bercerita Nabi itu bersorban, boleh. Bahkan kata Nabi SAW satu hadis, man ahya sunnati, ini hadis mahsyur ini terkenal, Bang Alif mungkin hafal juga di sini. Siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku bersama denganku di dalam surga. Saya bilang berarti kalau mau masuk surga saya harus ikut Nabi. Saya harus ikut Rasulullah semuanya, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi semampunya. Jadi mulailah waktu itu pulang 3 hari, rambut dreadlock kayak Bob Marley itu saya gundulin. Digundulin langsung. Kemudian ini belum ada juga cambang. Ada dikit ya. Ada dikit lah. 20 tahun masih remaja banget kan. Subhanallah wa Refli, waktu itu saya mulai pakai sorban dan bertepatan dengan saya mulai. Jadi waktu itu Mas 2001 usia baru 20 tahun ya? 22 tahun. 21 tahun. Saya cepat sekali dewasanya karena hentakan-hentakan hidup itu. Saya berteman waktu SMP dengan orang anak SMA. Waktu SMA berteman dengan anak kuliahan. Gitu. Jadi waktu metal temannya orang-orang tua-tua semua. Jadi saya pikir udahlah. Udah merasakan juga dunia ini bagaimana. Udah merasakan juga bagaimana nikmatnya maksiat. Maksiat itu nikmat, makanya pelaku maksiat itu istiqomah dia. Terus-terusan dia. Tapi nikmat maksiat di Bang Refli kalau dibandingkan dengan nikmat taat tidak ada apa-apanya. Dan tidak ada satu orang pun yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Maka percuma kalau kita mau merampas kesenangan orang, nggak akan bisa. Caranya bagaimana? Seperti yang dilakukan teman-teman jamaah tabligh, mengganti kesenangan dengan sesuatu yang lebih nikmat, agama. Dia tak katakan musik saya haram. Dia nggak katakan dia nggak boleh, tapi asbab dia ajak saya ke masjid, setelah hari itu saya nggak mau lagi pegang gitar. Saya bilang, ya Allah, di sana nikmat dengan Al-Quran, nikmat dengan zikir, nikmat dengan salawat. Lebih tenang. Ini senang deh yang tenang ya. Beda. Dulu ternyata dunia. Jadi saya mengenal Islam itu Bang Refli ketika Allah beri dunia berlimpah ruah. Saya punya partner dulu orang Yahudi namanya Zion Cohen. Orang Israel, tapi paspor Amerika sehingga dia bisa masuk Bali. Jadi Zion Cohen ini adalah salah satu orang yang menyuruh saya taubat. Jadi yang menyuruh saya pertama belajar Islam itu salah satunya orang Yahudi, aneh kan? Jadi Yahudi ini bingung sama saya. Dia bilang, "Der, you tell me you are Muslim, but I never see you salat. Pray. Pray, I have friend in Jordan. Di Jordan ada teman di Palestina juga, dia bilang 5 times every day. Yahudi ini bilang, dia bilang, kamu nih Islam aliran apa? What kind of Islam you? Saya bilang, ini si botak Yahudi ini kenapa dia dakwah sama aku? Berarti aneh ini dajjal banget waktu itu. Yahudi yang dakwain banyak tuh. Yahudi itu heran dia, kenapa orang ini ngaku Islam tapi nggak pernah baca Quran. Sementara dia bawa Torahnya kemana-mana, dia bawa kitabnya dia. Dia Yahudi yang soleh nih. Nah, Ustadznya Yahudi nih, ramai dia. Marganya dia Cohen. Cohen. Zion lagi namanya kan. You must learn Islam, brother. Waktu itu saya pikir bersambutlah dengan datangnya jamaah tabligh itu. Satu sisi Yahudi suruh belajar agama, kemudian teman saya senior saya di metal sebetulnya yang dulu mengajak terus, namanya Irfan. Irfan itu gitaris Rotor, udah meninggal tahun lalu. Jadi Bang Irfan ini bandnya yang buka Metallica Del Bagus. Menerima. Orang dengar kan 92. Rotor. Nah, jadi dia duluan hijrah. Nah, jadi Bang Refli, kemudian setelah saya memutuskan untuk mengganti fashion, ujian berat datang. Pastilah. 2001 WTC September. Saya baru mulai pakai sorban nih. BTC meletus. Image teroris. Baru berapa bulan itu berarti? Kan 2001 WTC itu. Baru mulai masuk masjid. Tiba-tiba image teroris orang pakai sorban. Dan still di Bali. Sama Bin Laden. Saya masih di Bali.
Sehingga apa yang terjadi? Saya diganggu di mana-mana, disusahkan di mana-mana, sampai ada orang meludahi muka di jalan tuh ada. Oke. Ya, 2002 bom Bali meletus. Oke. Islamophobia. Orang ketakutan dengan Islam. 2002 Oktober kalau tidak salah. 12 Oktober. Itu kalau ini ke 11 September, itu 12 Oktober, dua Sari Club sama ini meletus kan. Dan pelakunya jelas yang ditangkap kan orang Islam. Jadi kami di Bali waktu itu disusahkan. Saya betul-betul disusahkan banget. Cuman alhamdulillah lah, Allah beri dunia yang berlimpah waktu itu. Karena bisnis dengan si Zion ini, saya melukis, dia yang jual. Saya lukis, dia cari parket ke Spain, kemana-mana, ke Dubai, dia pameran. Lukisan orang? Bebas semuanya. Apa saja, yang penting berbuah duit. Ada cuan. Apa saja kita buat. Ya, orang pesan lukisan Buddha, Yesus, orang telanjang, semua. Apa aja kita buat. Yang penting uang cuan masuk. Tapi itu sudah bersorban. 2000 sebelumnya kan itu. Tapi sebelum itu kan ada handicraft juga. Dan setelah bersorban, saya masih melanjutkan melukis itu. Cuman udah mulai dikurangin yang aneh-aneh, seksi-seksi saya tinggalkan. Tapi yang lukisan gajah, Buddha semua masih saya terima. Sampai berapa tahun kemudian saya berpikir saya harus hijrah ini. Karena setiap kali ada orang datang, dia tanya, kamu pakai fashion kayak gini tapi jualannya Buddha, jualannya lukisan-lukisan yang bukan Islamik, tidak sesuai dengan penampilanmu. Akhirnya Bang Refli, saya memutuskan untuk melukis kaligrafi. 2005 rame juga lumayan, karena orang Islam kan banyak kan di Bali. Di Bali. Lumayan rame juga kaligrafi. Tapi waktu itu karena mungkin banyaknya dosa yang saya buat ya, apalagi ribawi, main bank, semuanya ini kredit, mobil, rumah, macam-macam. Kan ditawarkan semua, kalau lihat sirkulasi duit banyak, kan aneh-aneh penawaran datang. Jadi yang dipinjam itu orang kaya, bukan orang miskin. Kalau bank. Bukan. Begitu, ngeri. Jadi kebanyakan orang-orang kaya ini ternyata kalau diusut-usut nggak ada duit dia. Ini uang bank semuanya. Dan waktu itu ketika masih ada penjualan Bang Refli, nggak ada masalah, kita bisa bayar terus tiap bulan kan. Tapi 2006 di depan galeri saya itu ada proyek galian drainase, drainase itu jalan itu 2 tahun sampai 2007. Nggak ada pemasukan Rp1 pun, tamu-tamu nggak bisa masuk, mobil nggak bisa masuk. Gara-gara galian itu. Cara Allah menghancurkan saya. Sampai Bang Refli habis semua harta. Si Zion nggak mau balik ke Indonesia lagi karena nggak ada lagi bisnis. Orderan anak tolak semua. Orderan saya bilang kalau no kaligrafi, no Islamic painting, no abstract, no Zion. You beli tempat lain. Akhirnya dia pikir saya gila, dia pikir ini orang ini sakit nih. Dari ini. Tapi sampai sekarang masih baik hubungan sama masih komunikasi lah. Masih komunikasi ya. Subhanallah, akhirnya 2007 harta yang banyak tadi habis. Habisnya bukan sekedar habis, tapi jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Aku terjatuh. Boleh bicaranya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Tapi kita bisa pakai lagi. Lagu siapa itu ya? Lagu siapa dulu? Lagu ini, lagu Cakrakan. Bukanlah. Bukan. Lagu siapa ya itu? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sempat viral lagi itu. Jadi tidak ada pilihan lain Bang Refli. Udah sampai di dasar ini, kecuali naik. Kalau nggak mati, nggak naik mati. Habis. Karena hutang orang-orang debt collector ngejar macam-macam, mobil ditarik. Itu cobaannya ya? Cobaan berat. Itu miskin semiskin. Tinggal motor Tiger 1. Sampai ya Allah, apa yang... Sudah berkeluarga belum? Sudah berkeluarga. Tahun berapa Ustaz berkeluarga? Berkeluarga tahun sebelum saya itu sudah berkeluarga. Sebelum kenal dakwah. Jadi waktu jadi pemusik berarti usia belasan tahun atau 20-an tahun? 20 tahun saya menikah. 20 tahun. Berarti udah ada keluarga ya waktu itu. Makanya saya sekarang udah punya cucu. Luar biasa. Saya boleh tua 9 tahun setengah. Tapi cucu beliau udah punya. Kakek Dery ya. Kakek Dery. Jadi begitu Bang Refli. Saya waktu itu sore hari habis sholat asar, rogoh kantong, nggak ada lagi duit, nggak ada duit buat beli bensin, nggak ada duit. Motor Tiger habis bensin, tidak bisa pulang. Habis asar di masjid Muhammad namanya di Jalan Imam Bonjol waktu itu. Lalu saya duduk di depan masjid, doa sama Allah, ya Allah, minta ke orang malu.
Akhirnya keluarlah yang pemilik masjid, namanya Pak Ali Haris. Dia bilang, Sulaiman. Masih pakaian begini? Masih pakai gini. Saya nggak pernah lepas ini. Oh, nggak pernah lepas? Sejak 20 tahun, 21 tahun nggak pernah? Saya nggak pernah lepaskan sorban ini. Oke. Karena saya tahu betul Bang Refli keadaan iman saya. Iya. Saya kalau nggak pakai kayak gini di Bali habis sudah. Habis, oke. Karena bule-bule datang nyosor sana nyosor. Iya. Godaannya tinggi ya. Kalau kayak gini pakaian kita bule gini. Iya. Muslim, you holy man. Kita nggak boleh touch. Muslim don't touch woman. Bahkan ngasih duit pun nggak mau ke tangan kita dia. Iya. Don't touch money. Oke. Jadi aman lah dengan ini bagi saya pakaian ini Bang Refli pagar diri. Protektor ya. Protektor pagar diri saya. Saya tidak ada sedikit pun ada perasaan sok-sok jadi Habib dan semua nggak ada. Kadang-kadang para Habib salah paham. Ini siapa sih diri? Saya bilang saya memang bukan Habib, saya Habib. Arab bukan India bukan. Saya Habib Arab bukan India bukan. Bukan tapi, Arab ya, bukan saya pakaian kayak gini betul-betul Arab maklum ya. Arab cemas. Jadi semata-mata hanya karena cinta saya kepada para habaib, kepada ulama, kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti bisa kumpul dengan mereka di surga. Amin ya rabbal alamin. Nanti Ustadz cari saya nanti, jangan sama-sama. Dibiarkan saja. Pak Refli, insya Allah di channel banyak manfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Refli, Pak Ali Haris itu keluar dari masjid, dia lihat saya lagi duduk termenung di depan masjid. Dibilang Sulaiman, ghanimut fakirmut. Oke. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu lagu Ustadz tuh. Orang kaya mati, orang miskin mati. Belum ada. Oke. Mendengar kalimat orang kaya mati, orang miskin mati, saya baru memperbaiki posisi duduk saya. Saya bilang, kenapa saya harus stres? Kenapa harus galau? Ntar lagi mati, orang kaya mati, orang miskin mati, nggak bawa apa-apa. Iya. Akhirnya Allah kasih rezeki, saya beli bensin, saya pulang. Dalam perjalanan pulang, rezeki itu dari mana? Ada orang kasih. Oke. Allah hantar. Nih tiba-tiba ada orang beliin bensin. Oke. Subhanallah. Saya pulang dapat ilham, syair, nada. Seperti Bang Refli bikin lagu kan, kadang-kadang duduk, keluar nada itu kan. Meskipun nggak bisa main musik, kita bisa bikin lagu sebetulnya. Maka saya pulang di motor, orang kaya mati, orang miskin mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Itu aja. Sampai di rumah, istri lagi nyuci di kamar mandi, saya lagi, aku ada lagu bagus. Ambil kertas, tulis syair. Wahai manusia, belum ada, karena gitar udah nggak tahu kemana waktu itu, nggak ada. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat. Nggak afdol begitu. Itu gitar. Ada gitar. Ada gitar. Jadi itu gitar Ogi itu. Oh, Masya Allah, gitarnya Ogi. Jadi Bang, terciptalah lagu. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ayo semua yang ada di studio ini nyanyi ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden mati, Pak Gubernur mati, Refli Harun mati juga, Sulaiman mati juga. Semua pergi menghadapi lagi dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Lagu inilah yang Allah hantar untuk merubah hidup saya. Ternyata lagu ini 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 2011 saya baru pulang khuruj. Jadi setelah saya bangkrut Bang Refli, itulah saat terindah dalam hidup saya. Ketika tidak ada dunia lagi, tidak ada kesibukan lagi, tidak ada. Nggak pusing ya mikirin dunia. Jadi ternyata memang benar dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya biasa-biasa aja. Makanya kalau orang tidak ada agama, kasihan dia. Ketika dia punya harta, dia nggak tahu hartanya mau diapain. Dia nggak tahu harta ini buat apa. Ketika orang diberi kekuasaan tapi dia nggak punya agama, dia bingung kekuasaan buat apa. Padahal harta yang Allah beri itu untuk membangun akhirat kita. Kekuasaan Allah berikan untuk membantu kita di akhirat, itu mestinya.
Popularitas juga gitu untuk memperkenalkan manusia kepada Allah. Ya. Itu mestinya. Insya Allah ya. Jadi orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, punya kekuasaan ini memang lebih berat hisabnya ketimbang orang nggak punya apa-apa. Ya. Dan hubungan hati dengan Allah pun mudah. Dulu kalau kita sini nggak ada duit, ngerogoh nggak ada duit, naik ke atas, tidak ada pilihan lain kecuali ke atas. Sekarang maaf ya, ketika masih ada saldo banyak, itu tangan ke atas tuh kemungkinan besar acting saya. Karena hati kita masih ke kantong kita, masih aman. Masih ngitung pas doa. Masih aman kan. Nah, jadi gitu. Jadi 2008 saya keluar 4 bulan. Saya meluangkan waktu saya 4 bulan di jalan Allah. 4 bulan itu saya tinggalkan rumah tuh, keliling dari rumah ke rumah, kampung ke kampung. 2009 saya ke Padang 4 bulan. 2010, 2011 itu ke Hong Kong, saya ke Cina. Lalu keliling. Keluarga bagaimana nafkahnya? Keluarga memang udah biasa ditinggalkan. Nafkahnya? Nah itulah, nafkah itu sebetulnya yang paling penting kan iman dulu. Ya, kalau tidak ada iman, sebanyak apapun harta ditinggalkan nggak akan siap dia. Ya, jadi ketika istri faham dengan perkara ini, justru saya disuruh keluar. Karena istri bilang kalau keluar tuh dia lebih tenang di rumah bersama Allah, sholatnya lebih khusyuk, kan? Minta apa-apa Allah kasih cepat. Kan? Pengalaman imannya kan ada. Tapi kalau kita ada di rumah, ntar aja, minta ini ntar kan nggak punya apa-apa. Jadi betul-betul ya ketika kita khuruj fisabilillah nih Bang Refli, itu tanpa sengaja, tanpa sadar kita telah melatih istri kita punya hubungan dengan Allah. Kalau kita selalu ada di rumah, nih seorang suami yang selalu ada di rumah, tanpa sengaja pun dia telah merusak hubungan istrinya dengan Allah. Jadi istri kalau minta apa-apa minta sama suami, ada apa-apa ngadu sama suami. Kapan mereka bermesra dengan Allah? Nah, jadi ketika istri-istri teman-teman tabligh ini sudah paham, maka waktunya keluar, dia nggak keluar justru istrinya marah. Abang ini dunia terus gitu. Kayak gitu Bang. Jadi memang kacamata sudah berubah. Kalau dipahami dengan kacamata dunia nggak nyambung. Nggak nyambung. Gimana nafkahnya, gimana ini. Tapi yang menarik tadi lagu itu 3 tahun kemudian direkam. Saya pulang dari Hong Kong. Mampir di Bandung 1 bulan. Nah, ke Papua juga 1 bulan. Kan dapat visa 2 bulan aja di Hong Kong. 1 bulan di Papua, 1 bulan di Bandung. 4 bulan kan. Jadi 8 bulan saya cari nafkah Bang untuk keperluan keluarga. 4 bulan saya pergi. Jadi bekal untuk 4 bulan itu sudah ditinggalkan. Nggak boleh kita pergi karena istri kita bukan istri Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar pergi dakwah, ditanya Nabi apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Istri kita kan wanita akhir zaman. Ataupun istri Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar. Nggak ditinggalkan apa-apa. Tinggal aja 13 tahun. Nah, kita jauh lah. Jadi ditinggalkan bekal untuk 4 bulan, lalu saya pergi. Di Bandung inilah awalnya nih. Pikiran saya berubah tentang konsep seni dalam Islam. Jadi saya ketemu dengan teman-teman dulu Peter Pan kan belum ada Noah ya, Ariel di pesantren waktu itu kan. Teman-teman Fakum nggak ada kerjaan 2011 itu mereka. Ada Lukman, ada Reza, Noah, terus ketemu anak Mata Band, ada Sunu ya, Walk semuanya. Kemudian ketemu juga dengan anak-anak Nine Ball Ray. Dan waktu itu mereka bertanya sama saya karena saya datang mereka ke studio kan. Sudah kenal duluan? Belum kenal. Saya kenal di Bandung. Ada Ray emang udah kenal sebelumnya, cuman yang lain-lain belum. Terus saya temui mereka ke studio. Ternyata ada yang miss selama saya hijrah. Saya lupa kaum saya. Saya lupa teman-teman musikus. Padahal nih waktu itu ada Ustadz yang memberi nasihat, Allah itu bisa memberimu hidayah sebelum kamu jadi anak band, bisa. Coba kau pikir, kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli dalam bermusik? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi syiar dengan musik. Bukan kau tinggalkan, ini anugerah dari Allah. Jadi teman-teman tuh tanya, Bang, kenapa nggak main band lagi? Dulu Beat Rare kan jago tuh main gitarnya itu, kenapa nggak main musik lagi? Saya bilang, saya ini sibuk. Waktu itu ada gitar, saya mainkan lagu itu. Apa kata teman-teman? Wah merinding Bang, merinding Bang. Ini kalau direkam keren nih. Nah, waktu itu saya suruh rekam lah sama Walk, drummer yang Mata Band. Walk, sebenarnya ada studio kan di Camanik, di Bandung. Kemudian yang vokalnya sesuruh Ray, vokalis Nine Ball kan suaranya bagus. Tapi kata Walk, Bang, waktu Bang Diri nyanyiin, aku merinding.
Ada nurnya. Iya. Gusti Bang Dery yang nyanyi gitu. Saya bukan vokalis Bang. Ustadz sebelumnya waktu gitaris saja, bukan vokalis. Oke. Terus, waduh panik saya. Sudah pakai sorban, ini semua udah khotbah Aid, sudah khotbah hari raya, udah khotbah Jumat. 2011 itu. Berarti 11 tahun yang lalu ya. Kemudian saya musyawarah lah sama guru-guru. Apa bahasa guru saya waktu itu? Dery, kamu bukan kembali ke dunia musik, ke dunia hiburan, tidak kembali, tapi menjemput teman-teman. Itu bahasanya. Jadi kamu menjemput teman-teman karena pengembala yang sukses bukan pengembala yang pulang duluan sementara gembalanya ditinggal. Ya, kita punya ini pengembala ada kambing 100 ekor. Udah petang, dia buru-buru pulang. Ditinggal di kambingnya. Dihajar nggak sama majikannya? Masih dihajar. Meskipun agak terlambat dikit sampai di kandang, tapi semua kambing masuk ke kandang. Oh iya juga, saya bilang. Akhirnya saya mulailah menyetujui kesepakatan akhirnya saya nyanyi. Akhirnya nyanyi lagu itu saya, Ray sama Sunu. Sunu Mata ya? Iya, Ray Sunu backing vokal. Saya nyanyi. Nah, kita buatlah band waktu itu Medina. Jadi Medina nama band kita waktu itu. Subhanallah Bang, 3 tahun lagu saya ini dipakai sama sinetron yang bikin orang ke sini. Saiful Derajat, tetangganya Bang juga nih. Nah, yang di sini rumahnya. Dia bikin sinetron Maijah pengen ke Mekah. 3 tahun. Berarti kali 300 hampir 900 episode. Setiap hari lagu DSIS ini orang kayak mati ini diputar di TV. Sehingga satu judulnya Indonesia, apa? DSIS. DSIS itu judul lagu itu. Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Jadi orang tahu lagunya tapi nggak tahu penyanyinya siapa. Saya lagi duduk di bis kota di Jakarta. Tiba-tiba pengamen naik nyanyiin lagu itu. Orang kaya mati, orang miskin. Lagu siapa itu? Ahmad Dhani Ustaz. Dia salah ngomongnya orang. Karena dia memang saya nggak pernah tampil. Saya di Bali kan. Akhirnya 2015 saya dikontrak sama Trans 7 waktu itu untuk bikin acara namanya Ngopi. Setiap subuh pagi ngobrol perkara iman. Bukan ngopi yang begini ya. Bukan ngopi gini. Tapi ini boleh juga diminum. Boleh juga. Bismillah. Jadi Bang, ini jadi cerita panjang lebar gitu. Saya jarang sekali cerita kayak gini. Itu sangat bermakna dan berharga. Kali ini. Jadi disitulah Allah balikkan. Yang tadi orang nggak kenal jadi kenal. Kemudian saya produk. Yang bis kota tadi gimana ujungnya? Nggak tahu. Ustadz biar dia diemin aja. Bilang lagu saya nggak percaya juga, belum ada video klipnya. Akhirnya kita bikinlah project itu di Trans 7. Tiap pagi subuh ada acara ngopi. Datangi anak metal, datangi bencong-bencong di jalan. Itu on the spot? On the spot. Kita dakwah on the street. Jadi banyaklah pengalaman. Pernah dakwah sama bencong juga. Dia nangis-nangis. Kita pikir mau taubat dapat hidayah kan. Dia bilang, Bang, aku mau hijrah Bang. Besok insya Allah aku berhijab Bang. Kita berhijab. Jadi aneh-aneh Bang. Makanya kalau kita turun ke masyarakat, ke umat ini, kita nggak mungkin marah-marah. Karena problemnya begitu berbagai macam, kompleks ya. Dan apalagi saya orang yang pernah hidup di dunia gelap, saya memahami betul bagaimana hidup dalam kegelapan itu, bagaimana resahnya orang tidak bahagia dengan maksiat. Orang kalau nggak taat sama Allah Bang Refli, sekaya apapun dia pasti susah. Pasti susah. Bang Refli kan berteman dengan banyak miliuner, orang-orang hebat-hebat. Coba lihat kalau mereka nggak ibadah, nggak sholat, nggak ada nur di wajahnya, nggak ada kebahagiaan nampak. Tidur pun harus makan obat tidur. Coba kalau orang-orang yang sholat, ibadah, tenang hidupnya, ada uang nggak ada uang, nggak masalah. Yang penting ada Allah. Jadi saya selalu bergerak Bang. Setelah tahun 2001 saya mulai masuk masjid itu, saya sudah berjanji tidak akan bekerja dengan siapapun kecuali dengan Allah. Jadi bingung orang kadang-kadang mau kontrak. Saya punya lagu banyak. Kan bisa aja tuh diserahkan ke label, kemudian dikontrak jadi artis, di branding, kemudian saya bilang enggak. Kapan bikin acara bikin. Jadi saya betul-betul independen, indie label, independen betul.
Saya produksi lagu sendiri, kemudian saya publish sendiri, kan? Kemudian, ya. Sampai sekarang. Jadi hidup nggak terikat sama siapapun. Nggak digantung dan nggak tergantung. Dan akhir-akhirnya saya memutuskan untuk memfokus di dakwah saja. Fokus di dakwah. Jadi melukis musik ini memang hobi saja. Sampingan. Ya. Bekerja dengan Allah bayar gajinya. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak disangka-sangka, aneh-aneh. Jadi kalau saya ceritakan ke teman-teman ya bagaimana cara Allah memberi rezeki, kadang-kadang nggak masuk akal, masuk akal. Ya, kadang kerja kita di sini, rezeki dari sini. Nggak nyambung. Ya, kadang melukis. Saya udah bikin lukisan bagus-bagus, Bang. Pernah saya bikin lukisan bagus-bagus. Kemudian teman-teman di Bali kan mau bangun masjid. Ada orang wakaf tanah, bangun masjid. Itu dibilang, Der, kita mau bangun masjid, gimana caranya? Bikin konser di 5-star hotel, saya bilang. Nanti saya yang tampil sama Om Ebit GAD. Hubungi Om Ebit. Karena kalau diundang anak-anak band yang terkenal, yang datang anak muda, karena anak muda nggak ada duit. Kalau kita menggalang donasi, crowdfunding untuk bangun masjid, undang orang-orang tua. Kalau nggak undang Om Iwan Fals, undang Ebit GAD. Ada pasarnya sendiri. Disepakati di satu hotel berbintang di Bali kita bikin konser. Saya sama Om Ebit. Terus saya bilang sama Om Ebit, Om, nanti satu sesi, Om satu lagu, saya satu lukisan. Live painting. Saya siapkan kanvas kosong. Kanvas kosong sudah saya background warna biru. Kemudian sebelum itu sudah dilelang lukisan yang selesai yang saya bikin bagus-bagus, maksimal terjual 25 juta untuk masjid. 100% untuk masjid. Dan itu sudah disiapkan dulu? Sudah disiapkan dari rumah. Tinggal dilelang-lelang ya kan. 25, 20, sekitar lah. Paling maksimal 25. Jadi pas giliran melukis live itu, diumumkan sama MC kan. Bentar lagi Ustaz Dery Sulaiman akan melukis diiringi oleh Om Ebit GAD untuk satu lagu. Satu lukisan, satu lagu. Lagu selesai, tanda tangan. Kaligrafi maksudnya? Kaligrafi. Udahlah, wartawan sudah datang, orang berkumpul depan panggung kan. Pas udah mulai nyanyi Om Ebit, saya ke belakang panggung. Lagu apa kalau boleh tahu? Kita mesti telanjang. Dan benar-benar ya. Terus dia pulang, saya ke belakang panggung. Ternyata chat sama kuas yang sudah saya simpan di sana dipindahkan panitia yang lain. Sengaja? Wallahu a'lam. Sengaja, mungkin dia pikir ini rundown dan dicoret. Jadi dipindahkan. Udah cari, Bang. 1 menit nyari di belakang, saya nggak. Akhirnya penonton kan nungguin nih, karena mau live painting, gimana dari Sulaiman karena live painting. Akhirnya saya balik, Bang. Saya balik ke panggung, saya hanya diam saja, duduk, berdiri, nunggu sampai dia selesai. Om bisa saya nyanyi, saya ambil mic, lalu saya bilang, hadirin sekalian, kita semua punya rencana. Saya punya rencana, Anda tentu punya rencana juga, tapi yang berlaku hanya rencana Allah. Mohon maaf, cat dan kuas saya dipindahkan orang, sehingga saya tidak jadi melukis. Seandainya tadi ada cat dan kuas, saya akan melukis sebuah kalimat, ingat mati-mati, nggak ingat mati-mati. Nanti kaligrafi indah, tulisan indah. Siapa kira-kira yang itu mau? Maksudnya itu dalam bahasa Arab maksudnya yang mati. Indonesia, ingat mati-mati. Tapi seperti kaligrafi. Bahasa Arab, ya. Saya mau bikin tulisan seperti itu. Terus dia bilang, orang-orang waktu itu penonton diam, speechless semua. Baik, ini untuk masjid. Semoga Allah gerakkan hati muhsinin, orang-orang baik. Siapa di antara kalian yang mau membeli lukisan yang belum jadi ini? Hening kan? Om Ebit juga diam. Dia saya malunya kayak gimana? Katanya mau lukis live, tahu-tahu nggak ada chat. Tahu-tahu satu orang di pojok. Tahun berapa itu? 2014. 2014, 2014 itu, angkat tangan 5. Saya pikir 5 juta. Dia bilang 50. Saya shock, saya takbir langsung. Allahu Akbar, takbir. Ini serius nih, 50 juta. Iya. Padahal yang tadi aja 25 juta. 25 juta sudah jadi, udah bagus. Iya, sudah bagus. Ini kampas kosong. Terus saya bilang, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, la ilaha illallah. Saya terus bicara kebesaran Allah. Ini kalau pelukisnya mati, saya bilang kan. Pertama saya bilang, kalau pelukisnya terkenal, nanti lukisnya tambah mahal. Nampaknya saya akan terkenal ini. 2014 itu kalau siapa yang mau lukis? 100, satu orang pojok, 100. 150. Apalagi kalau pelukisnya mati, itu lukisannya akan tambah mahal. Dan saya pasti mati. 250, 300, sampai 500 juta itu lukisan. Yang kosong itu, cuman dikasih warna biru dan tanda tangan. Tanda tangan.
Itu lukisan sekarang sudah jadi masjid, namanya Masjid Al-Fatah di Nusa Dua. Waktu itu Ustadz masih di Bali? Masih di Bali. Oke. Jadi Bang Refli, bukan kita yang hebat, Allah yang hebat. Oke. Itu yang harus dijelaskan. Ini para pelukis banyak yang sombong nih. Dipikir dia yang hebat melukis, bukan. Allah yang menggerakkan hati orang. Nah, maka terus bergulir tuh setiap ada penggalangan bangun masjid, saya cuma satu pikirannya, saya punya lukisan, saya tidak punya duit. Sampai hari ini pun bukan miliuner, punya rumah enggak punya. Saya bilang saya ada lukisan. Waktu Imam Samsi Ali bangun pesantren di New York, saya menyumbang 10 lukisan di dua kota, bikin konser kan, di Jakarta di Kuningan, sama di Bandung di Trans Luxury Hotel. Dan saya melukis di atas panggung, Opik nyanyi. Kan nih, dia di Bandung nih 2017 kalau nggak salah. Itu satu lukisan terjual 10 meter tanah di New York. 1 meter 30 juta. Berarti satu lukisan terjual 300 juta. Subhanallah. Yang membeli orang Bandung. Orang Bandung. Yang membeli waktu yang 500 juta juga orang Bali. Pengusaha dari orang Minang juga, orang Jawa juga. Subhanallah. Dan pengalaman saya dalam melukis, Bang Refli, saya pernah dapat penghargaan Muri juga melukis kaligrafi tercepat. Saya melukis 100 Asmaul Husna 3,5 jam, ukuran 120 x 90. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Jadi satu lukisan terjual 10 juta. Berarti mengumpulkan donasi 1 M dalam waktu 3,5 jam. Oh, jadi Asmaul Husna itu yang dijual 99 itu? 99. Jadi Bang Refli mau yang Ar-Rahman, ini yang ini. Jadi sebelum acara itu saya sudah hubungin teman-teman semua. Kamu yang mana, mau yang mana, mau yang mana. Ini udah oke. Akhirnya ketika acara Muri menyaksikan. Ini kan dapat ekor Murinya Bang Refli ini. Apa nih? Unggahan video monolog terbanyak. Allahu Akbar, Masya Allah, ini harus berapa banyak ini sebenarnya. Jadi kan durasi saya itu Ustadz kan 2 tahun ya. Tapi itu kan November 2021, tapi penghitungan kira-kira sampai Oktober saja. Itu lebih dari 1000 monolog. Video. Ya. Dalam jangka waktu ya 1,5 tahun lah. Dan sekarang ajib lagi. Saya bikin proyek. Ini proyek ini pertama di dunia. Melukis Al-Quran 30 juz. 30 juz. Dan ini untuk pembangunan masjid di Kampung Bang Refli di Palembang. Di daerah mana? Di daerah Demang Lebar Daun. Jadi di Jalan Bang Raya namanya. Jalan? Bang Raya. Bang Raya. Jadi sobat era sekalian yang dari Palembang itu ada pembangunan di Demang Lebar Daun. Ada masjid 4 lantai namanya Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman di Palembang. Jadi saya bukan orang Palembang, jelas. Jadi sebab musababnya seperti apa? Jadi saya ada undang tausiah di khutbah di Padang. Saya naik mobil dari Jakarta ke Padang, sampai di Palembang ada pengumuman Pak Jokowi PPKM darurat. Tak boleh datang. 20 tahun. Akhirnya panitia membatalkan acara. Nggak jadi acara, nggak boleh rame-rame. Akhirnya saya putuskan daripada ke Padang, mendingan aku berhenti di Palembang aja. Ngapain mau habis-habisin bensin ke sana kan? Acara kan? Di Palembang nginaplah di hotel di Zuri itu yang tinggi itu kan. Saya nginap di sana, terus sholatnya random. Hotel Zuri. Zuri yang di. Saya nginap sana sampai sebulan saya di sana. Karena balik ke Jakarta juga ngapain? Sampai sebulan? Sebulan saya di Palembang. Saya keliling-keliling aja. Nah, kadang saya datang, saya datang gubernur, Pak Gubernur Hemandero juga bingung, ngapain Ustadz kesini? Nggak ada undangan, nggak ada acara apa-apa. Ya silaturahmi ya Pak. Kan silaturahmi karena Allah sih. Akhirnya Agung Palembang itu, Masjid Jamaah Masjid Baitur Rahman itu, dia bilang, Ustaz Dery, kami ini udah bikin doa hari-hari itu ngundang Ustaz datang. Dia udah tahu saya di Palembang tapi nggak tahu nginap di mana. Karena saya matikan handphone. Saya nggak terima job dari mana-mana. Saya betul-betul menghabiskan waktu untuk keluarga aja di sana. Mau relax. Banyak keluarga di sana? Nggak ada. Keluarga saya yang dibawa? Di Jakarta. Saya nggak punya family di Palembang. Palembang bukan tempat merantau saya. Jadi orang sering bertanya kenapa di Palembang. Bahkan Pak Gubernur Sumatera Barat Buya Meli tanya kenapa di Palembang. Nggak tahu juga saya bilang. Jadi akhirnya saya datanglah ke Masjid Baitur Rahman itu. Saya lihat masjid yang besar kerangkanya 4 lantai. Ternyata ini terhenti pembangunnya asbab pandemi. Jadi donatur yang tadinya berencana mau membangun masjid itu, bisnisnya ada yang bangkrut, ada yang muntaber, mundur tanpa berita. Itu seperti orang pacaran tuh muntaber. Mundur tanpa berita. Akhirnya ketua masjidnya waktu itu Pak Najib namanya, dia bilang, Ustaz bisa nggak dipegang ini
ditulis di sobekan map itu pakai spidol BSI 7788844491 terus nomor 772298 duanya 6 kali 98 ditulis. Terus saya bikin kan, nanti boleh teman-teman yang mau donasi ke masjid itu silahkan. Akhirnya saya putuskan waktu itu Bang Refli untuk melukis 30 juz Al-Quran di masjid itu setelah saya berkunjung ke Bait Al-Quran di Gandus. Di Gandus itu punya teman saya itu Sofatila itu mengukir Al-Quran di atas kayu. Sofatila itu anak angkatnya mantan ketua DPR Marzuki Ali. Iya, ajib tuh. Bagi saya apa yang dia buat nggak masuk akal. Kalau Kiai Opat bisa mengukir Al-Quran di atas kayu, saya harus bisa melukis Al-Quran di atas kanvas. Itu motivasinya. Maka saya umumkan waktu itu, satu halaman Al-Quran, donasi 10 juta, nanti nama donatur saya tulis di setiap lukisan. Jadi kalau Bang Refli nyumbang satu halaman, nanti saya tulis namanya di sana. Nanti kita sedang mengumpulkan 604 nama. Ya, sekarang alhamdulillah sudah terkumpul 420 nama. Berarti step by step, pelan-pelan Allah antara orang-orang baik. Saya mau 1 halaman, saya mau 2 halaman, saya mau 10 halaman. Terserah, silakan. Siapapun yang berminat mau ikut melukis sejarah ini, silahkan ya. Itu masjid rumah Allah, bukan rumah orang Palembang. Itu rumah Allah. Jadi gitulah Bang Refli. Sekarang saya selalu sampaikan ke teman-teman, dakwah ini bukan profesi. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. That's the point, Jadi enak ini ngomongnya. Jadi dakwah itu bukan profesi, tapi profesi apapun kita wajib berdakwah. Presiden itu wajib berdakwah. Jadi melalui Refli Harun Channel, kadang-kadang saya berdakwah tentu dengan kemampuan saya. Jadi kadang-kadang cuma dengar cerita dari Ustadz kan, lihat YouTube, lihat referensi yang tidak seberapa. Saya ngikutin kok channel Bang ya, Refli ajib. Ngeri-ngeri sedap kan. Ngeri-ngeri sedap. Allah jaga insyaallah ya. Insya Allah ya kan, karena kita niat baik kan. Saya bilang kita ingin negara kita kan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya kan. Amin ya Allah. Pemimpinnya amanah. Pertanyaannya, sudah berapa ayat? Sudah berapa? Sekarang sudah terdisplay di masjid itu 6 juz. 6 juz ya? 6 juz. 1 juz itu 20 halaman. Jadi 30 juz. Medianya apa? Kanvas. Sama seperti lukisan yang saya kasih. Iya. Unfortunately, lukisan tadi tertinggal tapi sudah diamankan. Ya, saya sudah kasih tahu. OB sudah mengamankan. Amin. Kita nggak pernah tahu nasib lukisan itu. Iya. Jangan-jangan itu lukisan nanti bisa jadi satu masjid juga. Insya Allah, alhamdulillah kita ketemu orang, karena lukisan ini aneh Bang. Kadang kita kasih orang-orang nggak bawa. Kalau kadang-kadang kita jual, dibilang not for sale, orang keluarkan duitnya semua. Saya pernah tuh bilang ada satu lukisan bilang not for sale, itu bule itu sampai nangis-nangis bilang pulau nih please give. Saya bilang kenapa? Why you like my painting? It's beautiful gitu. Cantik. Istrimu kan juga cantik. Beda katanya, ini lukisan nggak ngomong soalnya gitu. Bedanya itu, dia cantik tapi diam gitu loh. Kalau perempuan kan cantik tapi ngerepet ya. Itulah cerita Ustadz Dasyat ya kan. Masuk ke sumur tiba-tiba jinnya keluar. Tapi tidak boleh gender kita ya. Jadi begitulah. Jadi sudah selesai berapa juz tadi? 6 juz. 6 juz. Kalau backgroundnya mungkin udah sampai sekarang udah 18 juz. Berarti Ustadz harus sering ke Palembang untuk membuat itu? Kan bisa melukis di Cibubur juga. Jadi di Cibubur begitu selesai bawa Palembang. Kan bisa digulung. Tidak ekspedisi? Ya ekspedisi. Pokoknya ini akan menjadi project pertama di dunia. Saya udah googling, ada nggak pernah sebelum saya ini pelukis melukis 30 juz Al-Quran? Iya. Ada nggak masjid yang di atasnya itu dihiasi oleh Al-Quran 30 juz? Jadi rencananya itu akan di-display di lantai 4 masjid itu. Di lantai 4. Seperti sebagai museum juga ya. Jadi galeri gitu ya. Galeri Al-Quran ya. Jadi kita tidak dijual. Itu semua karena milik donatur kan? Iya. Nah, itu boleh dijual seizin donatur. Jadi kalau dia jual berarti saya harus bikinkan lagi halaman yang sama. Halaman ada orang jadi bisa begitu ya bisa. Nanti. Jadi gini Bang, ada orang yang donasi 10 juta tapi dia bilang aku pengen lukisannya di rumahku. Nggak apa-apa.
Saya bikin kan lukisan, dia order halaman 50 Mbak kan. Iya. Berarti halaman 50 ada 2. Satu di rumah dia, satu di masjid. Di masjid. Oke. Gitu. Oke. Ya apa-apa. Yang penting intinya sebetulnya kita mau donasi untuk masjid. Iya. Karena zaman mau sekarang lukisannya di mana itu soal lain ya. Tidak ada masalah. Karena zaman sekarang zaman pandemi krisis, kita sudah display nomor rekening Bang, nggak bergerak donasi Bang. Iya. Nggak ada orang yang kirim. Yang kirim donatur tetap aja. Iya. Jadi gimana cara bikin gimmick supaya orang tertarik? Ya lukisan inilah. Nah ini semua daya tarik aja. Bang, ayo Bang ikut. Itu perantara ya? Perantara. Iya, wasilah. Iya, wasilah. Intinya kalau dia mau nyumbang tanpa lukisan ya lebih bagus lagi lah. Jadi tidak ada motivasi apa-apa kan? Nggak ada. Iya. Jadi nggak ada, saya bilang sama teman-teman, ya saya orang Jakarta, tinggal di Jakarta, bukan orang Palembang. Iya. Jadi tugas saya cuma menyelesaikan masjid ini. Bukan hanya masjid itu saja, kita banyak bangun masjid di banyak tempat juga. Iya, iya. Karena janji Allah itu pasti Bang Refli, siapa yang membangun masjid di dunia meskipun sebesar sarang burung. Iya. Sarang burung berapa besar? Sebesar batu bata. Iya. Jadi teman-teman yang nggak punya duit nih, 1 miliar, nggak punya duit 100 juta, kalian punya duit 10.000, beli satu batu bata, titip di masjid. Oke. Bang, boleh nggak titip batu bata saya di masjid ini? Dan itu jadi istana di surga. Bahkan ada nanti orang masuk surga gara-gara kerikil. Dia bingung, kenapa ya Allah ini kerikil nih aku dapat istana di surga. Diceritakan sama malaikat, dulu waktu kamu duduk-duduk depan warung, di depan masjid, tiba-tiba ada sapi yang hendak menabrak dinding masjid yang lagi disusun batu batanya. Oke. Lalu kamu iseng ngambil batu, lempar sapi, pantulannya masuk ke adukan semen. Batu itu yang menjadi istana di surga. Kita nggak pernah tahu Bang, makanya jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Iya. Ada 3 yang nggak boleh diremehkan. 1. Yang pertama, kebaikan. Kebaikan. Sekecil apapun, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam kebaikan ini. Yang kedua, maksiat. Tidak boleh diremehkan dampak buruknya ya. Karena Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Yang ketiga, nggak boleh meremehkan orang lain. Karena Allah merahasiakan wali-walinya. Allah merahasiakan kekasihnya. Kita nggak tahu orang yang kita zalimi, tahu kekasih Allah gimana. Maka hati-hati kita, jangan meremehkan maksiat sekecil apapun, jangan meremehkan amal soleh sekecil apapun, jangan meremehkan siapapun juga. Maka hati-hati netizen yang komen-komen sembarangan, pakai fake account. Allah tahu itu siapa yang nulis. Iya. Orang kalau takut akhirat Bang, takut mati, dia nggak mungkin sembarangan, nggak mungkin dia menulis sembarangan, caci maki sembarangan. Sekarang sosial media ini nggak main-main Bang. Seakan-akan banyak orang tahu. Takut dengan akhirat, takut dengan Allah, betul-betul. Walaupun kadang-kadang robot juga yang itu ya, Ustaz. Nah, maka jangan baperin ya. Kalau baperan, kalau main sosmed kita harus. Makanya saya kadang-kadang saya bacain Ustaz, ini biar kita memenuhi janji kita kepada pembaca ya. Jadi saya ganti peci ya. Jadi coba kita lihat yang nanya, tapi yang kira-kira yang benar ya, benar-benar nanya. Soalnya benar-benar maki banyak juga, tapi maki yang lain, bukan nggak ada. Dengan topik kita nggak ada topik hubungannya. Iya, banyak begitu. Gitu ya. Materi yang lain komentarnya beda ya. Sama, jadi memang rata-rata memang gitu. Jadi misalnya ada katakanlah ada ratusan komentar, itu ada yang nyambung, ada yang enggak, ada yang berkelahi di antara mereka, dia numpang berkelahi di tempat kita. Ada juga begitu. Ya Allah, ya Allah. Kita lihat ini ya. Ini dari depan belum apa-apa bilang rezim rakus apa-apa ini kan. Kita lihat yang mana. Coba kita. Ini kok bilang begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dery ya. Tapi mereka bilang Dery unskizov. Unskizov. Nggak ngerti saya. Kemudian saya pernah ke Pagar Alam Bang Refli naik dempo. Ada hubungannya. Pagar Alam tuh bagus, indah ya. Iya, Pagar Alam ya. Kemudian ini kalau kita cari-cari Tats Dery berikan satu alasan untuk tetap hidup. Gimana? Berikan satu alasan untuk tetap hidup. Satu alasan, mencintai Allah. Allah ya. Jadi itu Allah saja. saja. Allah ya, gitu.
Kemudian salam sehat selalu buat Ustadz Dery dan Pak RH. Alhamdulillah, Ya. Masya Allah, jazakallah khair. Ada yang bilang Ustadz Dery, Masya Allah, ya kan? Ustadz, minta saya lukisan Ustadz yang paling Ustadz sukai. Boleh, nanti dikasih. Coba semua yang nonton sekarang daripada kalian tulis yang nggak benar, mendingan kalian tulis Subhanallah semuanya. Subhanallah, ya. Jadi tolong sobat daerah sekalian tulis saja Subhanallah, ya. Tahu nggak? Satu Subhanallah, satu pohon di surga. Oke, satu Subhanallah, satu pohon Jadi di kalau surga. ada 1000 orang menulis Subhanallah hari ini, kita berdua dapat 1000 pohon di surga. Amin ya rabbal alamin. Gak main-main Bang Refli. Makanya sungguh malang orang yang tidak menggunakan ini sebagai sarana dakwah. Kita tinggalkan. Ini nulis Subhanallah semua nih. Kita tunggal. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Tapi ini perlu diklarifikasi juga Ustadz ya, sebelum mungkin Ustadz nanti closing statement ya. Ini Ustadz Dery Sulaiman pernah bilang dalam Islam boleh pukul istri. Jadi yang begini-begini kan harus dijelaskan secara jelas konteksnya. Itu kalimat yang panjang yang diputus. Nah itulah, iya kan? Gini, hanya orang gila yang mengucapkan kalimat itu. Gak mungkin. Iya. Sama seperti ini nih. Baca Al-Quran itu haram di dalam WC. Iya. Dalam WC nggak ditulis sama dia. Iya, jadi haram. Dia bilang baca Al-Quran, Dery Sulaiman bilang baca Al-Quran haram. Iya. Dan jadi biasanya itu kalimat cara-cara motong begitu biasanya memang jahat, by intention ya. Ini tahu nggak Bang? Ini pembunuhan karakter. Iya. Pembunuhan karakter ini jahat. Iya. Ini wartawan saya doakan semoga yang menulis berita itu dapat hidayah. Tahu nggak Bang? Saya rasa nih semua teman-teman ya, kalau kalian mengenal saya, kalian nggak mungkin membenci saya karena saya tidak membenci siapapun. Saya tidak pernah menghujat siapapun. Wallahi nggak ada. Kalau saya berkarya wajar lah. Kalau mengkritik sebuah kemaksiatan bukan berarti kita benci dengan pelaku maksiat. Kalau kita benci dengan karena itu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita benci penyakit bukan berarti benci dengan orang sakit. Kita bunuh penyakitnya, orang sakit kita selamatkan. Nah, bukan kita benci orangnya. Jadi ketika